Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Puji Astuti. Alamat Kragan RT 2 RW 11 Delanggu. Saya mengampu kelas 10 di DP mata pelajaran marketing. Marilah pembelajaran di pagi hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Dalam pembelajaran marketing hari ini, materi kita adalah kompetensi dasar 1, yaitu menganalisis pasar. Di mana dalam menganalisis pasar, yang pertama tentang konsep dasar pemasaran. Di mana dalam konsep dasar pemasaran itu ada 6. Yang pertama adanya konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Yang kedua, konsep produk, yaitu menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, perform, dan karakter terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan, menyatakan bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja atau apa adanya, organisasi ini harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran, yaitu bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif, efisien dibandingkan dengan para pesaing. Kelima, konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, keinginan pasar, dan tetap memberi kepuasan, serta tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Keenam, konsep pemasaran global. Dalam konsep ini, manajer eksekutifnya harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis. Selanjutnya, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu ada 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dikehendaki perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah pengaruh-pengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pemasar. Pengaruh-pengaruh tersebut akan memaksa pemasar untuk menyesuaikan arah dan strateginya agar tetap survive di lingkungannya. Pengertian pasar, pemasar, dan pemasaran. Di mana pengertian pasar itu ada bermacam-macam pendapat. Tetapi intinya sama, yaitu pasar adalah suatu tempat berkumpulnya antara pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan menukarkan barang dan jasa. Sedangkan pemasaran adalah
salah satu kegiatan yang menciptakan nilai ekonomi. Maksud dari nilai ekonomi adalah nilai yang menentukan harga barang dan jasa. Sedangkan pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan pemasaran. Evolusi terjadinya pasar, di mana suatu pasar bisa tercipta jika memiliki syarat-syarat di antaranya ada penjual, pembeli, uang, barang, serta tempat. Klasifikasi pasar itu ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah sebuah tempat terjadinya proses jual beli atau tawar-menawar dalam suatu pasar. Wujudnya masih belum begitu modern, hanya berupa kios-kios, bisa juga berupa dasaran terbuka oleh para penjual barang yang dijual kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sedangkan pasar modern muncul seiring perkembangan iptek, di mana sistem transaksi jual belinya bisa lebih efektif, lebih canggih, efisien, dan dalam melakukan pembayarannya bisa menggunakan ATM. Atau jual belinya bisa lewat internet. Lanjut. Jenis-jenis pasar, di mana jenis-jenis pasar itu ada bermacam-macam. Di antaranya berdasarkan kegiatannya itu ada dua. Ada pasar barang dan pasar tenaga. Pasar barang di mana pasar yang dijual belikan adalah barangnya. Contohnya adanya pasar buku, pasar barang elektronik, pasar sayuran, dan lain-lain. Sedangkan pasar tenaga, pasar di mana di situ melakukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berdasarkan fisiknya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret juga disebut sebagai pasar nyata, di mana pasar di situ dijual barang-barang yang nyata. Contohnya, adanya pasar sayuran, adanya pasar buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan pasar abstrak itu pasar tidak nyata. Contohnya itu pasar modal. Berdasarkan waktunya, itu ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar tahunan dan bulanan. Pasar harian itu pasar yang terjadi di setiap hari. Contohnya pasar Belanggu. Sedangkan pasar mingguan, pasar yang terjadi seminggu sekali. Ya, misalkan pada pasaran, misalkan ada Wage, Kliwon, Legi, Pahing, Pon. Sedangkan pasar tahunan, pasar yang terjadi setiap tahun sekali. Contohnya Pasar Raya Jakarta. Yang keempat, pasar bulanan. Pasar yang terjadi sebulan sekali. Berdasarkan luas kegiatannya, itu ada pasar setempat, ada pasar daerah, ada pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar setempat itu pasar di mana terjadi di suatu tempat. Pasar daerah terjadi pada suatu daerah. Contohnya Pasar Gede, Solo. Pasar Legi, Solo. Pasar nasional, pasar yang terjadi di suatu negara. Contohnya Pasar Senen. Pasar internasional, pasar yang berada di antara satu negara dengan negara lain.
Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, itu ada pasar barang konsumsi, ada pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Sedangkan barang sumber daya produksi yang diperjualbelikan itu macam-macam faktor produksi. Contohnya tenaga kerja, mesin-mesin. Sekian materi dari saya. Semoga anak-anak bisa mengerti ataupun paham. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya nanti lewat e-learning. Semoga wabah ini cepat usai agar pembelajaran kita bisa bertemu, bertatap muka di kelas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.